Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menonton dan menyimak video ini, jangan lupa untuk berdoa ya agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem indera. Nah, sistem indera ini ternyata ada hubungannya loh sama sistem saraf. Hubungan antara sistem saraf dan indera merupakan satu kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Nah, hubungannya seperti apa sih? Nah, kita kan telah tahu ya, sistem saraf itu berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke seluruh tubuh kita. Sedangkan sistem indera atau alat indera merupakan alat yang terdapat pada tubuh kita yang dapat menerima rangsangan, karena pada sistem indera atau alat indera itu terdapat ujung-ujung saraf sensori. Setiap hari pastinya kita melakukan aktivitas yang tanpa kita sadari kita terkontrol oleh sistem koordinasi kita. Seperti misalnya menghirup aroma yang harum, mendengarkan musik, lalu merasakan berbagai jenis makanan yang tanpa kita sadari diatur oleh sistem indera pada tubuh kita. Sistem indera yang pertama adalah indera peraba atau kulit. Nah, kulit ini sebagai penerima rangsang berupa sentuhan atau tengoreseptor. Kulit memiliki reseptor sensor untuk mengubah stimulus dari lingkungan menjadi impuls saraf. Adapun reseptor sensor yang ada pada kulit yaitu corpuscula pacini yang merupakan reseptor dari tekanan yang kuat. Kemudian ada corpuscula Meissner yang mendeteksi rangsangan berupa sentuhan. Kemudian ada corpuscula ruffini yang berfungsi untuk menerima rangsangan panas. Ada corpuscula Krause yang berfungsi untuk menerima rangsangan dingin. Kemudian ada cakra Markle atau lempeng Markle yang mendeteksi sentuhan atau tekanan yang ringan. Kemudian ada ujung saraf bebas atau tanpa selaput yang mendeteksi rasa nyeri, sentuhan ringan, dan juga suhu panas ataupun dingin. Rangsangan diterima oleh ujung-ujung saraf peraba. Rangsangan kemudian diteruskan ke otak melalui saraf. Oleh otak, rangsang tersebut diolah sehingga kita bisa merasakan adanya suatu rangsang. Selanjutnya, otak akan memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Contoh misalnya, ketika kulit kita tersusuk jarum atau tersentuh benda panas, maka reseptor nyeri yang ada di hampir setiap jaringan tubuh merasakan nyeri. Rangsangan ini diubah ke dalam bentuk impuls yang dihantarkan ke pusat nyeri korteks otak. Setelah diproses di pusat nyeri otak, maka kita bisa merasakan persepsi nyeri. Misalnya lagi, ketika kamu merasakan tidak enak badan sebelum mengukur suhu tubuhmu dengan termometer, apakah kamu pernah perhatikan bagaimana biasanya ibu mengetahui kamu demam? Hal yang paling sering dilakukan untuk mengetahui apakah suhu badan seseorang meningkat atau tidak, biasanya dilakukan dengan meletakkan punggung tangan ke kening atau sekitar leher. Mengapa demikian? Ternyata daerah kulit yang peka terhadap suhu tubuh adalah bagian punggung tangan kita, sebab tidak semua permukaan kulit pada tubuh memiliki kepekaan yang sama. Ketika punggung tangan menyentuh kening atau leher, maka suhu tubuh kamu menyentuh punggung kanan bagian corpus Meissner yang terletak di dekat permukaan kulit, yang kemudian hasil penerimaan rangsang ini dikirim ke otak, sehingga otak bisa
mengartikan sentuhan tersebut hingga pada akhirnya punggung tangan ibu bisa merasakan demam yang kamu alami. Sementara itu, bagian yang peka terhadap perabaan contohnya adalah kuduk, sisi perut, dan bawah ketiak, ujung jari, telapak kaki, dan telapak tangan juga merupakan daerah yang peka terhadap rangsangan. Sistem indera yang kedua adalah indera pengecap atau lidah. Indera pengecap ini memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap yang terdapat pada papila lidah. Ada 4 macam papila lidah, yaitu papila filiformis yang berbentuk kerucut kecil dan menutupi bagian dorsum lidah atau permukaan atas dan tidak mengandung kuncup pengecap. Selanjutnya ada papila fungiformis yang berbentuk bulat dan banyak terdapat di dekat ujung lidah dan mengandung 5 kuncup pengecap di setiap papila. Kemudian ada papila circumvallata yang berbentuk menonjol dan tersusun seperti huruf V dan banyak terdapat di bagian belakang lidah serta mengandung 100 kuncup pengecap. Selanjutnya ada papila foliata yang berbentuk seperti daun terletak di bagian tepi pangkal lidah dan mengandung sekitar 1.300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Nah, ada 4 area kepekaan rasa yang telah kita ketahui, yaitu ada bagian ujung lidah yang sensitif terhadap rasa manis. Kemudian ada pengecap rasa asin yang terdapat hampir di seluruh bagian area lidah. Tetapi reseptornya itu banyak terkumpul di bagian samping. Kemudian ada pengecap rasa asam yang terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang. Dan ada juga pengecap rasa pahit yang terdapat di bagian belakang pangkal lidah. Kalian pasti tahu rasa es krim itu manis meskipun belum mencobanya. Tapi ketika kamu mencoba makan sesuatu yang belum pernah kalian coba sebelumnya, apakah kalian bisa menebak bagaimana rasanya? Sekarang, mari kita lihat bagaimana proses terjadinya rasa pada indera perasa. Sebelum kalian bisa mengetahui rasa makanan yang kalian makan, pada saat dikunyah makanan yang telah masuk mulut akan bercampur dengan air liur. Makanan yang sudah larut atau bersatu dengan air liur ini kemudian merangsang ujung-ujung saraf pengecap yang terletak pada kuncup-kuncup pengecap yang tersebar di seluruh permukaan lidah. Zat makanan yang berasal dari makanan kemudian masuk ke dalam pori-pori kuncup pengecap bersamaan dengan air liur. Zat makanan yang masuk akan menstimulasi ujung-ujung saraf yang memiliki rambut atau gustatory hair. Dari sinilah rangsangan rasa ini kemudian diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Selanjutnya otaklah yang menanggapi rasa tersebut sehingga kita dapat merasakan manis, asam, asin, pahit, dan lain-lain. Sistem indera yang ketiga adalah indera pembau atau hidung. Hidung memiliki kemoreseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Adapun struktur indera pembau adalah terdiri dari sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel, kemudian sel-sel pembau atau sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Nah, sel-sel olfaktori ini memiliki tonjolan ujung dendrit yang berupa rambut-rambut yang terletak pada selaput lendir hidung. Sedangkan ujung lainnya berupa tonjolan akson yang membentuk berkas yang disebut sebagai saraf olfaktori. Saraf inilah yang akan menembus tulang tapis dan juga masuk ke dalam otak manusia.
Bagaimana proses terjadinya pembauan? Aroma atau bau suatu benda yang berbentuk gas terhirup oleh hidung dan masuk ke hidung. Kemudian, uap atau gas yang terhirup ini akan larut dalam lendir dan sampai pada sel reseptor atau ujung saraf pembau yang berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. Ujung-ujung saraf pembau yang bergabung dengan pembuluh pencium dan berada di belakang rongga hidung, kemudian meneruskan rangsangan bau yang diterima ujung-ujung saraf pembau. Setelah itu, rangsangan bau diteruskan ke pusat penciuman melalui saraf bau yang berada di otak. Oleh otak, rangsangan tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau tersebut. Sistem indera yang keempat adalah indera pendengar atau telinga. Indera pendengar atau telinga dapat menerima rangsang berupa getaran atau fonoreseptor dan berperan penting dalam keseimbangan dan menentukan posisi tubuh. Adapun bagian dari telinga yaitu ada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Untuk telinga bagian luar yaitu ada daun telinga yang berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke telinga. Daun telinga juga tersusun dari tulang rawan dan jaringan fibrosa kecuali ujung paling bawah atau cuping telinga yang tersusun dari lemak. Kemudian ada membran timpani atau gendang telinga yang merupakan perbatasan antara telinga luar dan telinga tengah. Membran timpani memiliki tegangan dan ketebalan yang sesuai untuk menggetarkan gelombang bunyi secara mekanis. Permukaan luar membran timpani itu dilapisi oleh kulit, sedangkan bagian dalamnya itu dilapisi oleh membran mukosa. Kemudian ada telinga bagian tengah yang terdiri dari saluran Eustachius. Nah, saluran Eustachius ini menghubungkan antara telinga tengah dengan faring dan berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran yaitu malleus atau martil, incus, dan juga stapes atau sanggurdi. Tulang-tulang pendengaran ini berfungsi untuk mengalirkan getaran dari membran timpani menuju ke tingkap oval yang membatasi antara telinga tengah dengan telinga bagian dalam. Selanjutnya, untuk telinga bagian dalam itu terdapat labirin tulang dan labirin membranosa. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama vestibula yang mengandung reseptor keseimbangan tubuh. Kemudian ada kanalis semisirkularis atau 3 buah saluran setengah lingkaran, dan juga ada koklea yang berbentuk seperti rumah siput yang mengandung reseptor pendengaran. Labirin membranosa itu terdiri dari 2 kantong, yaitu utriculus dan sacculus, yang di dalamnya mengandung reseptor keseimbangan atau equilibrium. Kalian suka mendengarkan musik? Pernahkah membayangkan bagaimana sampainya sebuah lagu atau musik hingga bisa terdengar oleh telinga kita? Ketika sebuah lagu diputar, gelombang bunyi masuk pertama ke indera pendengar melalui daun telinga. Daun telinga ini terletak di bagian luar yang berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Liang telinga ini menyebabkan genang telinga atau membran timpani bergetar. Gelombang bunyi kemudian disalurkan liang telinga ke genang telinga. Di liang telinga terdapat rambut-rambut dan kelenjar yang mengeluarkan getah seperti jeli yang berwarna kecoklatan. Fungsinya
adalah untuk melindungi liang telinga dari gangguan hewan kecil yang masuk ke liang telinga. Getaran pada membran Tiffany kemudian dilanjutkan ke telinga bagian tengah dan dirambatkan menuju ke telinga dalam. Telinga dalam merupakan bagian penerima getaran, tersusun atas tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput. Dari telinga tengah, getaran berjalan menuju ke tingkap jorong, kemudian masuk ke dalam koklea dan menggetarkan cairan limfa yang ada di dalamnya. Getaran cairan limfa tersebut merangsang ujung saraf pendengaran, kemudian rangsangan ini disampaikan ke otak hingga akhirnya kita bisa mendengar. Sistem indera yang kelima adalah indera penglihatan atau mata. Mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Untuk bagian-bagian indera dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama itu ada aksesoris mata, yaitu alis, orbita atau lekukan yang berisi bola mata, kelopak mata, otot mata, air mata yang mengandung garam, mukosa, lisozim untuk membasahi permukaan mata dan mempertahankan kelembapan mata. Selain itu, ada juga bola mata yang terdiri dari lapisan luar, yaitu ada tunika fibrosa yang merupakan lapisan terluar yang keras. Selain itu, ada sklera, yaitu merupakan bagian dari dinding mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa berwarna putih dan memberikan bentuk bola. Kemudian ada kornea yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Selanjutnya untuk lapisan tengah bola mata yaitu ada koroid yang mengandung banyak pembuluh darah dan berfungsi memberikan nutrisi pada retina. Kemudian ada badan siliaris yang mengandung pembuluh darah dan berfungsi dalam akomodasi penglihatan atau mengubah fokus objek. Kemudian ada iris, yaitu bagian yang berwarna pada mata yang terdiri dari jaringan ikat dan otot untuk mengendalikan diameter pupil. Nah, di tengah iris yaitu terdapat lubang yang disebut dengan pupil yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa, merupakan struktur bikonveks atau cembung pada kedua sisi yang terletak di belakang pupil dan bersifat elastis. Nah, lensa ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat terjatuh di tempat yang tepat. Kemudian ada rongga mata. Untuk bagian anterior itu berisi cairan bening yang mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea. Sedangkan bagian posterior itu berisi gel transparan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan posisi retina terhadap kornea. Kemudian ada retina yang merupakan lapisan terdalam mata tipis dan transparan. Adapun bagian-bagian retina yaitu ada bagian luar yang terpigmentasi dan menyimpan vitamin A. Kemudian bagian dalam itu terdapat sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Nah, untuk sel batang itu mengandung pigmen rodopsin yang tidak sensitif terhadap warna dan bekerja pada intensitas cahaya yang rendah atau pada malam hari. Kemudian untuk sel kerucut itu mengandung iodopsin yang sensitif terhadap warna dan bekerja pada intensitas cahaya yang tinggi atau pada siang hari.
Kemudian ada fovea centralis atau bintik kuning yang mengandung sel kerucut dan tidak memiliki sel batang yang bertindak sebagai pusat visual mata. Jika bayangan benda jatuh tepat pada bintik kuning, maka akan diinterpretasikan oleh otak sehingga bayangan akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada saraf mata atau saraf optik. Kemudian ada bintik buta atau diskus optik. Nah, bagian bintik buta ini tidak mengandung fotoreseptor. Bagaimana proses kita bisa melihat suatu benda? Mekanismenya yang pertama adalah cahaya dipantulkan oleh benda, kemudian ditangkap oleh mata dan juga menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Nah, pupil ini nantinya akan mengatur intensitas cahaya, kemudian diteruskan menembus lensa mata menuju ke retina. Nah, daya akomodasi dari lensa mata akan mengatur cahaya agar jatuh tepat di bintik kuning retina. Kemudian pada bintik kuning, impuls cahaya disampaikan oleh saraf optik menuju ke otak. Nah, cahaya yang disampaikan ke otak akan diinterpretasikan sehingga kita bisa melihat apa yang kita lihat. Mengapa pada saat kita berada di ruangan yang terang dalam waktu yang lebih lama, kemudian berpindah ke tempat yang ruangannya gelap, itu mata kita akan melakukan penyesuaian dan kurang maksimal dalam penglihatannya? Ada yang tahu? Nah, hal ini dikarenakan adanya proses adaptasi gelap dan terang. Dalam cahaya yang terang, semua pigmen rodopsin yang ada itu akan terurai dengan cepat dan hanya tersisa sedikit. Oleh karena itu, jika berpindah dari tempat yang intensitas cahayanya tinggi ke tempat yang intensitas cahayanya yang rendah, itu diperlukan waktu adaptasi beberapa saat untuk mensintesis dan mengumpulkan cadangan rodopsin agar mata kita dapat melihat kembali dengan jelas pada intensitas cahaya yang rendah. Nah, sintesis rodopsin dan iodopsin itu juga memerlukan vitamin A. Adapun adaptasi gelap dan terang itu juga melibatkan refleks pupil pada mata kita. Pupil akan menyempit jika kondisi ruangannya terang dan juga akan melebar jika kondisi ruangannya gelap. Oke, kesimpulannya dari video kali ini yaitu sistem indera atau alat indera merupakan alat yang ada pada tubuh kita yang dapat menangkap rangsangan. Karena alat indera pada tubuh kita terdapat ujung-ujung saraf sensori. Nah, alat indera pada tubuh kita itu terdiri dari indera peraba atau kulit yang dapat membantu kita untuk merasakan sentuhan, rasa nyeri, dan lainnya. Lalu ada indera pengecap atau lidah yang membantu kita sehingga kita bisa merasakan asin, manis, pahit, dan asam. Lalu ada indera pembau atau hidung yang membantu kita untuk menghirup udara dan mencium aroma yang ada di sekitar kita. Lalu ada indera pendengaran atau telinga yang membantu kita untuk bisa mendengarkan musik dan suara-suara yang ada di sekitar kita. Lalu yang terakhir itu ada indera penglihatan atau mata yang dapat membantu kita untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita dan pemandangan-pemandangan yang indah di lingkungan sekitar kita. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Untuk video di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan atau gangguan yang ada pada sistem indera. Jangan lupa belajar ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.